Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Ferdinand dengan NPM 1817051014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah praktikum untuk mata kuliah pengenalan pola. Jadi untuk soalnya sendiri terdapat dua soal. Pertama dibuka terlebih dahulu soalnya. Saya lupa. Baik, untuk soalnya adalah cari dua project klasifikasi yang Anda selesaikan dengan Python, masing-masing menggunakan SVM atau Support Vector Machine, dan yang kedua adalah Decision Tree. Yang pertama adalah Decision Tree, dan untuk data yang digunakan baiklah, karena menggunakan kolaborator, kita perlu mengkoneksikan dulu. Oke, sudah connect. Di sini data yang digunakan adalah healthcare dataset stroke data atau prediksi stroke. Dan di sini saya sebelumnya telah mengerjakannya, dan untuk menghemat waktu pengerjaan saya telah merunningnya karena ditakutkan lama dalam proses runningnya. Pertama, di sini saya menggunakan library pandas dan import terlebih dahulu. Lalu saya menggunakan pdread CSV untuk mengeread data CSV, di mana nama dari filenya yang telah saya download dari Kaggle adalah healthcare dataset stroke data CSV. Sebelumnya kita akan lihat dulu datanya seperti apa. Di sini terdapat datanya. Datanya sendiri terdapat gender, age atau umur, hipertensi, heart disease. Selanjutnya ada ever married, work type, resident type, average glucose atau rata-rata kadar gula. Selanjutnya ada BMI atau body mass, seperti yang bisa dilihat di tangan Kaggle. Dan yang menjadi class-nya adalah stroke atau tidak. Oke, baiklah, lanjut ke codingan decision tree-nya. Dan di sini saya read lalu melihat 10 data pertama menggunakan data head. Di sini seperti yang ada pada Kaggle tadi, terdapat smoking status juga. Di sini dikarenakan untuk untuk fitur gender, work type, ever married, resident type, lalu ada untuk BMI terdapat NAN, lalu untuk smoking status juga masih menggunakan string. Kita ubah dulu atau kita kasih label encoder supaya menjadi angka, dikarenakan tidak dapat diproses jika masih memiliki string. Dan di sini saya seperti ini mengubahnya, data gender encoder fit transform data gender values. Di sini maka akan merubah data-data tersebut menjadi integer. Dan di sini setelah saya ubah, saya akan coba melihat hasil perubahannya. Saya running ulang. Di sini
Oh, belum. Oh, maaf, ini belum di run labelnya. Oke, kirim terlebih dahulu. Lalu enc untuk function label encodernya. Dan di sini saya menjalankan. Dan setelah diubah menjadi integer objek tadi, saya melihat datanya. Nah, di sini. Dan untuk memastikan bahwa data-data sudah terubah, saya menggunakan data info, running kembali. Nah, di sini sudah lihat tidak ada lagi objek atau string yang menjadi data tipenya. Baik untuk ID, gender, age, hypertension, dan seterusnya. Yang sebelumnya gender merupakan female dan male, di sini jika kita lihat untuk male sendiri adalah 1, sedangkan untuk female adalah 0. Lalu untuk pernah menikah atau tidak, di sini untuk sudah pernah menikah adalah 1 dan tidak pernah menikah adalah 0. Selanjutnya terdapat ATR data. Nah, di sini kita mendrop kolom class-nya, yang dimana itu adalah stroke. Tujuannya karena untuk melakukan klasifikasi hanya menggunakan fitur-fiturnya saja, sedangkan untuk class itu tidak diikutkan. Dan di sini untuk data stroke sendiri kita masukkan ke dalam kelas data, karena itu akan menjadi kelas dari data-data tersebut. Sedangkan untuk ATR data ini untuk menyimpan fitur yang akan dijadikan untuk train dan tes datasetnya. Oke, di sini saya tadi belum running untuk ini, jadi ATR data ini akan menyimpan fitur-fiturnya. Oke, sudah tersimpan dan di sini seharusnya sudah ada tidak stroke-nya. Stroke kolomnya sudah tidak ada yang menjadi class. Lalu stroke tadi kita simpan menjadi class. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung train, test, dan splitnya kita bagi menjadi train dan test. Lalu akan menghitung juga akurasi skornya dan melakukan decision tree classifier-nya hingga membuat bentuk tree-nya. Oke. Nah, di sini terdapat train, test, split, ATR data, di mana tadi kita sudah menyimpan fiturnya di ATR data, lalu untuk kelas datanya sudah kita simpan tadi sebelumnya, yaitu dengan nama kelas CLS data. Lalu untuk test saya sendiri 0,2, which is train testnya akan menjadi 0,8 atau 80%. Dan untuk random state-nya adalah 500. Lalu untuk tree data decision tree classifier kita random bagi 500. Dan di sini tree data fit, xtrain, dan ytrain. Xtrain sendiri merupakan fitur, sedangkan ytrain ini untuk label. Oh maaf, ini belum di running. Nah sudah, kita running. Oke, di sini didapat 0,91 atau 91% untuk akurasinya. Apabila kita ubah akurasinya, maaf, randomnya, run all. Akurasinya juga akan berubah menjadi 90%. Dan di sini untuk membuat grafisnya atau ID tree-nya, maaf untuk tree-nya, kita menggunakan export grafis dari sklearn tree. Dimana di sini tree datanya out file atau filenya nanti akan berupa tipe extension dot, yaitu bernama tree stroke. Dan untuk class name-nya yaitu
1 atau 0 sesuai datanya tadi, true or false. Lalu untuk fitur name-nya menggunakan ATR data columns yang tadi sudah disimpan sebelumnya saat mengdrop kolom untuk stroke. Lalu untuk imperative false dan field-nya true. Ini dihapus dulu. Oke, sekarang tinggal kita open dulu data yang sudah dibuat tadi kan. Ini seperti yang bisa kita lihat di kiri terdapat 3 struct dot, dimana itu setelah kita buat atau output file ini dari export grafis tadi. Lalu dengan kita membuka 3 struct dot tadi sebagai fig, kita lambangkannya dot graph sama dengan fig read. Kita simpan data yang ada tadi yang berisikan data-data tree tadi yang pada 3 struct dot tadi, kita isikan kepada dot graph. Lalu kita buat grafis search. Nah, search ini from file, dimana file tersebut adalah 3 struct dot. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini merupakan bentuk tree-nya, dan ini sangat besar sekali dikarenakan data yang dipakai pun lumayan besar. Dan seperti yang bisa dilihat tree-nya. Dan akan sulit mencari root node-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke soal kedua, yaitu codingan mengenai SVM. Baiklah, pada SVM ini saya menggunakan Toraric Surgery, atau yang kalau saya artikannya sebagai operasi dada ya, karena torak. Jadi data ini itu menyimpulkan bahwa seseorang itu akan selamat operasi setelah setahun operasi, atau akan selamat gitu. Jadi untuk kalau kita lihat di Kaggle-nya, kita lihat di Kaggle, untuk datanya sendiri, profil datanya sendiri, maaf salah. Oke, ini coba kita lihat sendiri ya. Di sini terdapat penjelasannya. Nah, untuk definisinya, oke, di sini DGEN merupakan diagnosis specific combination of ICD-10 codes for primary and secondary as well, multiple tumor. Jadi tumor ya, di sini ada DGEN 3 sampai DGEN 11, terdapat ada 7 macam. Lalu untuk pre 4 merupakan force vitality capacity. Lalu untuk pre 5 merupakan volume that has been excelled. Lalu ada pre 6 performa, status performanya. Terus pre 7 ini merupakan rasa sakit sebelum bedah. Lalu ada hemoptysis, ada dyspnea, lalu ada cough, weakness, dan seterusnya, yang merupakan istilah-istilah dalam kedokteran. Jadi ini data kedokteran. Oke, lanjut. Dikarenakan di sini untuk diagnosa pre 6 lalu pre 14 maupun risk 1 year-nya ini atau class-nya itu masih menggunakan objek atau di sini string ya, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Ini kita run baru biar lebih enak, kita restart runtime-nya biar terlihat lebih rapi.
Oke, sekarang kita run satu-satu aja terlebih dahulu. Oke, kita import numpy, lalu ada pandas dan sklearn SPM, karena kita akan menggunakan SVG untuk klasifikasi SPM-nya. Lalu kita read data Excel dengan nama Toraric Surgery, dengan sheet name-nya atau lembaran pada Excel merupakan Toraric Surgery namanya. Lalu kita read. Setelah di read, kita akan ngedrop kolom ID, dan seperti ini tidak perlu kalau untuk ID ini dipancurin aja karena dibiarkan pun tidak akan masalah. Oke, kita data head dilihat. Oh maaf, sebenarnya tidak boleh deh, kita hilangkan saja ID-nya karena ID juga tidak akan berperan pada klasifikasinya. Oke, di sini yang perlu kita drop selanjutnya adalah risk 1 year-nya atau resiko setelah 1 tahunnya yang akan menjadi class data pada klasifikasi ini. Jadi kita menggunakan label encoder kembali. Oke, dan di sini saya mengubah untuk data DGN pre-6, pre-7, 8, 9, 10, 11, pre-14, pre-17, pre-19, pre-25, pre-30, dan pre-32, serta risk 1 year-nya saya ubah menjadi integer. Dan seperti yang bisa kita lihat, hasil perubahannya seperti ini. Untuk risk 1 year-nya 0 itu survive, maaf, tidak selamat, dan 1 itu survive. Jika kita lihat, lalu kita menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, pisahkan terlebih dahulu fitur dan class-nya. Untuk fiturnya sudah saya pisahkan tadi, untuk ID-nya tidak dipakai. Lalu yang tidak dipakai selanjutnya adalah risk 1 year-nya karena akan menjadikan class datanya. Oke, ATR data. Nah, di sini kita simpan, dan di sini adalah data infonya atau yang menjadi fitur-fiturnya. Berikut itunya. Oh maaf, sepertinya saya belum running ini. Dan di sini kita lihat ya, kalau belum di running maka tipe datanya masih menjadi objek dan ini tidak akan bisa diklasifikasikan. Maka kita perlu mengubahnya menggunakan label encoder tadi. Dan ini kita running ulang. Nah, di sini terlihat ya, integer dan float saja, tidak ada objek lagi. Lalu class datanya kita set menggunakan kolom risk 1 year atau resiko setelah 1 tahunnya yang akan menjadikan class. Nah, di sini jika kita lihat name-nya risk 1 year, lalu tipenya integer 64. Lalu kita pakai trend test split lagi untuk memisahkan antara trend dan testnya. Lalu menggunakan sklearn matrix untuk menghitung akurasi, lalu menggunakan SVG sebagai klasifikasinya. Pertama kita import terlebih dahulu, lalu kembali menggunakan modelnya kita buat untuk max iterasinya itu 1, dan random setnya tidak di random, decision function setnya over, gamanya 1 0, dan di sini kernelnya menggunakan poly atau polinomial. Dan di sini test splitnya, maaf sebelumnya, untuk yang kernel poly dikarenakan saya telah mencoba untuk kernel RBF, linear, poly maupun sigmoid, yang didapat terbesar akurasinya menggunakan poly. Makanya saya menggunakan polinomial untuk kernelnya, SVG kernelnya. Lalu untuk data tesnya saya menggunakan 0,2, dimana untuk data trendnya 0,8 atau 80%, yang random state-nya 5. Lalu tridata SVG saya tidak randomnya, dan tridata fit, xtrend, dan ytrend. Kita running. Oke. Dan di sini model fit, xtrend, ytrend. Untuk men-training modelnya. Jadi model yang kita buat tadi kita training menggunakan data trend yang 80% tadi.
Dimana jika kita lihat datanya itu terdapat 470 data. Lalu kita lihat hasil prediksinya. Nah, di sini juga kita lihat dari test tadi, kita tadi kalau nggak salah set sekitar berapa gitu, 180-an. Di sini terdapat ada 94 ternyata. Di sini ada indikator akurasinya untuk data 182 atau urutan ke 182 itu hasilnya 0. Ini ada di pada datanya. Sedangkan pada prediksi kita adalah 0 dan itu benar. Dan seterusnya terlihat benar, sehingga jika kita lihat prediksinya, prediksi yang didapat adalah 82%. Dimana itu cukup baik. Untuk prediksi benarnya dari 94 tadi 78 benar dan 16-nya merupakan prediksi yang salah. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.